Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kabar Ananda soleh-soleha? Semoga di bulan yang penuh keberkahan ini Allah senantiasa memberikan rahmat, maghfirah dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, masih dalam suasana pesantren Ramadan. Kali ini kita akan masuk ke materi sedekah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Dari ayat di atas, Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah sampai dengan 700 kali lipat. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita sedekahnya di bulan Ramadan? Sementara kita tahu bahwa satu kebaikan di bulan yang lain sama dengan 10 kebaikan di bulan Ramadan. Berarti misalnya kalau kita sedekah di bulan yang lain pahalanya 700 kali lipat, berarti kalau di bulan Ramadan tinggal 700 dikali 10 sama dengan 7.000 kali lipat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan." Jadi Ramadan adalah salah satu waktu terbaik kita untuk bersedekah, kakak sekalian. Kemurahan hati Rasulullah SAW tergambarkan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dikatakan di sana bahwa Rasulullah adalah orang yang paling murah hatinya di bulan yang lain. Tapi di bulan Ramadan, kemurahan hatinya itu tampak lebih dan lebih dari bulan yang lainnya. Jadi ketika kita mengaku bahwa kita mencintai Rasulullah, maka sudah seharusnya dan sepatasnya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama yang kita dapatkan selain kita mengikuti contoh Rasulullah, juga kita mendapatkan ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang bisa kita lakukan tidak hanya sedekah harta, bisa juga sedekah pikiran, sedekah tenaga, dan sedekah-sedekah yang lainnya. Namun, di bulan suci Ramadan kali ini, sedekah yang lebih mudah dan lebih utama kita kerjakan adalah menyediakan hidangan makanan atau takjil berbuka bagi orang yang berpuasa. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberi hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi pengampunan atas dosa-dosanya, penyelamat atas dirinya dari api neraka, dan dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun." Kemudian sahabat bertanya,
Bagaimana halnya dengan kami yang tidak memiliki makanan lebih ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya keutamaan yang saya sebutkan tadi juga didapatkan oleh orang-orang yang menyediakan makanan walau hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air atau dengan susu. Jadi, kakak-kakak sekalian, kalaupun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air atau segelas susu, yang penting sedekah itu kita niatkan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah akan memberikan sebaik-baik balasan. Untuk itu, mari kita manfaatkan momen yang berharga ini, karena Ramadan hanya datang satu kali setahun. Dan tidak ada yang menjamin kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Dan di Ramadan inilah Allah mengobrol pahala. Pengampunan Allah bertebaran di mana-mana. Jadi tinggal kita bagaimana kita memiliki ikhtiar untuk meraih pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Akhir kata, Ustaz ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.